Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pemirsa semuanya dan juga teman-teman TVmu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat tentunya. Amin. Dan senang sekali karena kita bisa kembali berjumpa dalam program Teras TVmu bersama dengan Uhamka dan juga bersama dengan saya Vini Awyani. Nah, kali ini kita akan membahas seputar dunia band nih teman-teman. Sudah ada dua narasumber kita, anak band yang keren-keren, gaul-gaul dan juga tentunya hebat-hebat nih dalam bermain musik gitu. Nah, tema kita kali ini adalah bermain melodi bersama dengan UKM Metronom Uhamka dengan narasumber kita yaitu tadi dua anak band yang keren-keren. Ada Bagavat Gita Elsofa atau biasa disapa El, dan juga ada Tanzia Kanzamurti atau biasa disapa dengan Zia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini El ya, El dan juga Zia. Nah, kalau El ini nih ketua UKM ya? Ya, kebetulan saya ketua umum. Ketua umumnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau Zia sebagai apa nih di UKM? Tahun ini saya sebagai anggota bidang 1 dalam metronom. Anggota bidang 1, oke. Nah, dua-duanya ini kan kelihatan ya kalau anak band tuh gayanya cool gitu ya. Bisa. Nah, boleh cerita juga apa sih yang membuat El nih tertarik gitu kan dengan dunia musik sampai akhirnya tuh terjun ke dunia band gitu kan. Sebelum nanti cerita sampai akhirnya kepilih nih jadi ketua umum gitu kan. Dari El dulu ya. Ke musiknya ya? Ya. Untuk ke musiknya sendiri, pertama tuh saya dari SMA sebenarnya udah ikut band. Ada ekstrakurikuler band. Dan kebetulan tuh bentuknya organisasi juga. Di situ awal ketertarikan saya buat masuk atau mendalami dunia musik. Di situ pertama yang saya pegang tuh gitar. Awal saya diajarkan untuk bermain gitar itu anggap suara yang keluar dari gitar ini suara hati kamu. Wow. Itu awal kata yang memang narik saya buat terjun ke dunia musik. Ayo ikut. Dari situ saya dalamin. Pertama saya masuk organisasi pun di band musik SMA. Saya ketua umum juga. Masuk ke kuliah pun saya ikut metronom gitu ya. Jadi anggap itu sebagai suara hati kamu ya, suara gitar. Berarti kamu ini orangnya romantis ya? Kayaknya sih. Kayaknya ya. Oh, tapi yang pertama kali ngajarin kamu main gitar itu dari keluarga atau emang ketika ikutan band itu tadi? Dari guru sih. Ekskul band, dari guru. Dari guru pertama. Sebelum saya masuk ekskul band pun saya diajarkan dulu di mata kuliah sejarah. Sejarah juga kebetulan sekarang saya juga sejarah. Iya, sejarah. Buat masuk ke sejarahnya pun mereka atau guru saya nih belajarnya menggunakan alat musik. Oh ya, gimana tuh? Keren. Dari lagu-lagu nasional, lagu-lagu bersejarah itu dimanfaatkan untuk narik siswa masuk dan tertarik ke dunia sejarah. Nah, dari situ saya mulai tertarik dan ayo dalami musik. Hingga pada akhirnya saya masuk ke ekstrakurikuler dan ketemu berbagai macam spesies orang-orang yang dalamnya. Akhirnya klik lah ya. Iya. Apalagi tadi ketika masuk jurusan sejarah, kan ini Al jurusan pendidikan sejarah ya. Ternyata gurunya tuh juga pakai teknik musik ya, buat bikin mahasiswanya tuh tertarik nih belajar sejarah. Padahal simple ya, cuma dari lagu kebangsaan, lagu itu tapi dijadiin lagu tradisional, jadiin teknik tuh ya biar sejarah tuh tampak asik lah ya, nggak bosenin gitu. Baik, nah sekarang nih ke Zia. Kalau Zia nih dari pendidikan bahasa Inggris. Iya. Wah, berarti Zia jago nyanyi lagu bahasa Inggris juga ya? Kakak tahu nggak, waktu pertama kali aku interesting sama musik itu karena aku dengar satu lagu bahasa Inggris, judulnya itu Flashlight dari Jessie J. Nah, aku tuh tertarik banget untuk menyanyikan lagu tersebut karena memang dari dulu tuh aku suka budaya barat tuh dalam artian bukan yang negatif ya, tapi yang kayak aku suka nih, kan namanya dulu masih anak kecil ya, aku suka kayak sama budaya barat tuh orangnya ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, putih-putih gitu. Aku suka, pertama hal yang tertarik untuk aku pertama kali itu. Kemudian aku dengar lagu Flashlight Jessie J, aku suka melodinya, aku juga ngerti lah liriknya dikit-dikit. Kemudian aku coba nyanyi-nyanyi itu walaupun ngasal liriknya. Itu adalah salah satu pintu aku suka sama
musik sama bernyanyi seperti itu. Nah kemudian aku itu cobalah untuk implementasikan bakat aku, minat aku dalam bernyanyi dari SD. Dari SD. Nah dari SD itu kan saat lomba 17 Agustus kan ada tuh nyanyi Pancasila. Aku tuh mulai ikut kayak gitu. Terus beranjaklah ke SMP, aku juga udah mulai manggung-manggung, tapi hanya di ranah sekolah SMP aja. Terus tiba-tiba bisa jadi keluar, kayak aku sering ikut lomba. Saat di SMA juga aku terpilih menjadi wakil untuk menyuarakan bakat kelas aku gitu, bakat yang ada di kelas aku waktu pada saat itu tuh siswanya siapa yang punya bakat, ayo coba unjukin kayak gitu. Nah aku pun tertarik untuk menunjukkan bakat aku. Nah dari situ mulailah aku terbangun gitu kepercayaan dirinya, terus kemauan akunya untuk terus berkarya di dalam musik, di bidang musik ini. Lalu setelah itu aku beranjaklah ke setelah lulus ya, setelah lulus ke kuliah ini ke UHAMKA. Nah dari awal itu aku punya minat musik kan, aku punya minat musik, aku bisa nyanyi. Adalah satu UKM yang memang menurut aku wah pas nih, cocok nih untuk aku. Aku cobalah masuk. Nah saat di UKM tersebut aku pun juga diajarin dari teknik-teknik cara bernyanyi bagaimana, teknik-teknik bermusik bagaimana. Gitu ya? Iya, dari situlah aku mulai ya? dari situ aku mulai mengimprove. Nah kebetulan dari UKM kami itu pada saat itu ada proker namanya recording. Nah saya dari pendidikan bahasa Inggris, saya ingin mengimplementasikan kemampuan saya dalam berbahasa Inggris ke dalam bermusik yang memang keduanya ini berkesinambungan dengan kesenangan saya, kesukaan saya. Nah jadilah nah jadilah sekarang itu saya mempunyai karya musik lagu yaitu judulnya Anymore. Sekarang udah rilis. Jadi kamu ciptain sendiri? Iya, aku nulis lagunya sendiri. Anymore pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Terus, itu adalah bentuk kecintaan aku dalam bermusik gitu Kak. Kayak dari hal yang aku sukain antara bahasa Inggris dan musik, aku jadikan satu. Jadi aku menulis lagu judul Anymore. Wow, keren banget. Anymore, boleh nanti kayaknya harus nyanyi ya? Harusnya. Harus didengar. Oh, boleh kalau harus didengar, kalau ada sedikit apa? cuplikannya bisa ditonton di mana tuh? Atau di Spotify atau di IG ada di Spotify. Iya, ada di Spotify, ada di YouTube. Ada di YouTube. Apa nama Spotify-nya atau nama YouTube-nya apa? YouTube-nya YouTube kita UKM Band Metronom dalam album Essence of Life. Essence of Life. Di Spotify juga seperti itu. Spotify juga ada. Jadi dalam album Essence of Life itu ada lagu kamu yang tadi Anymore itu. Iya, judulnya Anymore. Wow, oke. Jadi itu ada di YouTube-nya UKM Band Metronom ya? Iya, UKM semuanya. Band Metronom. Oke. Jadi yang penasaran tuh bisa di kepoin ya. Kepoin, cek guys. Kepoin di YouTube UKM Band Metronom ya. Iya. Jadi gitu awal mulanya nih gimana El bisa tertarik dan juga akhirnya jatuh nih ya, bukan jatuh sih, akhirnya jadi bergelut ya di dunia band, anak band juga, Zia juga, karena dua-duanya memang senang dengan dunia aktivitas musik seperti ini. Kalau El kan tadi di dunia gitar ya, berarti El kalau di band apa? Seringnya emang apa, gitar juga atau apa tuh? Untuk pertama kalinya gitar, cuman semakin kesini kita kan ikut metronom ya, di dalamnya berbagai alat musik, mulai coba satu-satu tuh. Oh, coba satu drum dari juga. bass, bass, drum, ada keyboard juga. Karena teorinya sama dan tertarik buat masuk secara penuh, dicoba satu-satu. Sampai sekarang pun alhamdulillah, seenggaknya bisa dasar dari semua alat musik yang ada di semuanya tuh bisa ya. Tapi yang paling kamu sukain banget setelah gitar ya, kan kamu dari awal kan gitar tuh. Apa tuh kayaknya wah asik nih gitu. Saya setelah gitar tuh masuk ke bass. Bass. Dia tuh hampir sama kayak gitar, cuman dia gimana caranya bisa lock in ke drum. Dia penyesuaian buat tempo dan ngejaga apa namanya? Buat miringin drum sih. Miringin drum ya. Oke, akhirnya jadi bisa
ada 2 tuh ya, keunggulan gitar 2. sama bass. Tapi semuanya bisa lah ya. Alhamdulillah. Udah berlatih ya di metronom. Oke, baik El dan juga Zia, kita akan lanjut lagi nih bahas tentang UKM yang keren di UHAMKA, yaitu UKM Band Metronom. Tapi kita lihat dulu nih yang berikut ini. Pemirsa, balik lagi di Teras TVmu. Kita lanjut lagi nih ngobrol tentang dunia band, bermain melodi bersama UKM Band Metronom. Masih sama El dan juga Zia. Nah, kita akan ngulik-ngulik nih, kita tanya ketua umum langsung nih ya, El ya. El, jadi apa nih yang dilakukan oleh teman-teman di Band Metronom ini nih, di UKM Band Metronom nih? Kalau dilihat dari awal ya, dari awal kita masuk semester 1, banyak banget. Banyak banget. Mulai dari kita perkenalan, mengenalkan UKM Metronom itu apa, pembagian peminatan, kan pasti mereka datang karena ada alasan. Betul. Mereka tertarik untuk bermain atau memegang alat musik apa. Dari pertama aja mereka tuh udah dikasih buat main, dikasih unjuk studio kita kayak gimana, kita mainnya kayak gimana. Studionya ada di mana sih kalau UHAMKA? Untuk studionya Di sendiri, kampus mana ya? buat teman-teman yang mau tahu itu ada di gedung kesenian di lantai 2. Itu kalau ada pintu merah tuh itu studio kita tuh. Studionya. Pasti ramai di situ. Karena nggak cuman pengurus yang ada di situ, cuman anggota-anggota muda pun udah sering main dan jamming bareng di situ. Yang di situ. Oke. Jadi dari awal masuk tuh mereka udah dikenalkan dengan musik, langsung masuk ke pelatihan rutin. Di pelatihan rutin ini mereka udah dibagi Ya. guru masing-masing. Peminatan gitar itu dengan siapa, peminatan bass dengan siapa. Oh, ada gurunya nih. Ada. Senior alumni Enggak. Untuk gimana? gurunya sendiri kita dari pengurus. Oh, dari pengurus. Iya, iya. Di situ apa ya? Kita belajarnya pun santai, pelatihan Santai rutin ya. ini. Untuk pelatihannya sendiri kita laksanain tiap hari sesuai dengan jadwal mereka. Jadi kita ngikutin. Bisa disesuaikan jadinya ya. Disesuaikan. Fleksibel ya. Tapi kalau biasanya sih dari jam 1 siang sampai maghrib lah. Maghrib ya. Itu Abis jadwal kita biasanya. kuliah lah ya, perkuliahan. Di pelatihan rutin ini tuh buat yang udah bisa, yang belum bisa itu boleh banget buat join. Kita nggak nutup pintu buat mereka berkesempatan untuk belajar lah. Habis pelatihan rutin kita masuk ke ada namanya orientasi. Orientasi ya. Ini pasti dilakuin sama semua UKM atau semua lembaga di UHAMKA lah. Karena ini jenjang pengkaderan atau pendidikan dasar dari tiap-tiap lembaga yang ada di UHAMKA. Kalau kita tuh karena kita lembaga peminatan musik yang dibalut oleh organisasi ya, pasti juga belajar soal organisasi. Untuk organisasinya 60%, 40%-nya musik. Jadi buat pelatihannya kita tuh tetap membawa alat musik. Kita untuk contoh kecil deh, kita ngamen. Ngamen. Itu bahasa Menarik. kasarnya ya? Iya. Di mana tapi ngamennya? Langsung nih, apakah di kafe-kafe ataupun mungkin kalau mau yang ekstrim di jalan gitu misalnya? Kita di hari pertama tuh kan di kampus. Kampus. Untuk Tes mental juga ya? Iya. Di kampus ya, di kantin gitu misalnya? di luar kampus pun. Oh, di luar Di kampus, luar. di luar ya. Jadi kita kasih kesempatan mereka contoh 1 jam lah. Mereka bebas keluar bawa alat musik masing-masing. Mereka ngamen. Bawa gitar misalnya atau bawa apa? Iya, bebas, bawa bawa bebas kecrekan. ya. Alat-alat yang bisa mereka gunakan, bisa mereka pakai, bisa mereka mainin bawa. Dan hasil dari ngamennya mereka nih bakal mereka makan sendiri. Buat makan siang. Jadi buat mereka tuh boleh silakan diambil ya. Silakan. Itu buat makan bareng-bareng. Mau mereka dapat cuma 15.000, temennya ada yang dapat 100.000, itu kan kalau digabung banyak tuh. Itu buat makan bareng-bareng. Hasil mereka untuk mereka nikmati sendiri. Itu buat satu titik kepuasan lah mungkin ya. Mereka udah berani kan turun ke jalan, nyanyi-nyanyi, tes Betul banget. mental. Tes mental banget Malu gitu pasti kan. liatin orang kan. Seragaman bareng-bareng lagi sama. Iya, sama lagi. Masuk ke hari kedua, ketiga tuh kita ada di puncak biasanya. Di Bogor lah. Di villa. Di villa. Normalnya pengkaderannya ada materi-materi organisasi sama materi musik. Cuman di materi musiknya nih kita juga ada bedanya. Kita ada pentas seni. Pensi Ya. Selama mereka menjalankan pengkaderan, mereka dikasih waktu 1 hari atau lebih buat nyiapin pentas apa yang mau mereka tampilkan ke kita
ke angkatan dia, ke pengurus, ke demisioner, ke alumni, itu mereka tampilin tuh. Apa hasil latihan mereka selama ini? Ada yang lenong. Oh, lenong boleh ya? Boleh. Iya, bebas, pokoknya seni. Oke, seru. Ada yang drama musikal, Iya, drama ada musikal. yang apa namanya? Berarti ada yang udah musikal, ada yang nyanyi, ada yang main pianonya atau Ada. keyboard. Iya. Jadi diselingin sama lagu-lagu gitu kan. Yang pantomim juga ada. Pantomim juga. Ada. Nih semi-semi teater dong berarti ya. Itu buat mental seni aja sih. Pentas seni aja, betul. Buat seru-seruan aja, Seru-seruan aja, ngebangun iya. mental mereka juga. Iya benar sih. Itu serunya di Terus. pengkaderan kita. Hmm. Kita lanjut kali ya. Lanjut, Kegiatan lanjut. selanjutnya kita ada Iya. kreasi akustik juga. Oh, kreasi akustik ya. Itu kreasi penampilan yang akan dibawakan oleh Angmut karena emang tujuan dari Amut apa anggota? anggota muda. Oh, anggota muda. Bisa aja namanya Amut gitu. Oke, terus. Sampai mana kita tadi? Sampai Kritik ya? Amut ya. Oh. Akustik, Eh, akustik. Tujuan kreasi akustik ini emang Iya. ditujukan buat kenalin Angmut ke masyarakat UMK. Iya. Jadi kita muter ke tiap regional buat nampilin atau ngasih tahu nih anggota muda kita nih yang baru nih. Hasil latihan mereka ada loh. Mereka bakal menampilkan berbagai musik yang telah ditentukan oleh mereka sendiri. Dan itu juga bisa kalau saya katakan sih bentuk pengkaderan tapi di bidang musik sih. Kalau saya katakan sendiri. Iya. Karena di situ mereka tuh bisa ngebuktiin hasil latihan mereka itu ada hasilnya gitu. Iya. Mungkin Bisa- kalau bisa Zia mau kelihatan lanjut. gitu ya. Hmm, Iya ya. Ada tambahan juga dari Zia? kritik. Dari kritik ya. Hmm. Kalau kritik itu kita juga Kritik itu apa tuh? kreasi akustik. Kreasi akustik tadi. Akustik tadi ya, kritik Iya. ya. Nah, selain bermusik, kita pun juga mengajarkan kepada anggota muda bagaimana caranya mereka berorganisasi. Seperti contohnya dibentuklah struktur kepanitiaan. Nah, dari mereka mengadakan acara kreasi akustik ini, mereka itu diajarkan juga bagaimana caranya menyusun acara, bekerja sama dengan pihak luar, terus soal administrasi pun internal dan eksternal, seperti itu pokoknya ya. Iya, itu juga diajarkan dari kita. Banyak ya, jadi Iya, beragam banyak. ya. Iya, Baik. kita tuh juga tadi kan balik lagi ya, tidak hanya musik tapi berorganisasi juga. Ada organisasi juga. Nah, Iya. ini sih ini menarik sekali karena kan tadi El bilang ketua umum. Nah, kalau ketua umum berarti ada ketua-ketua kecil dong, ada ketua mungkin pementasan atau ketua apa gitu. Ada Ada ketua apa aja? kepala tuh? bidang namanya. Oh, ada kepala bidang. Ada bidang apa aja sih emangnya? Yang pertama bidang Ya. organisasi kaderisasi. Organisasi kaderisasi. Iya. Tadi kamu Iya. ketua bidang anggota dia bidang satu anggota. ya? Anggota bidang Berarti satu. anggotanya kaderisasi organisasi. Iya. Yang kedua di bidang peralatan dan pelatihan. Itu dia yang ngejaga perawatan alat yang ada di studio untuk pelatihan musik-musik itu dia yang bertanggung jaga. jawab tuh ya. Dan juga untuk pelatihan tanggung jawabnya ada di bidang 2. Bidang 2. Untuk bidang 3 ada humas. Humas ya. Dia yang controlling sosial media, yang buat komunikasi keluar, pokoknya sebagai telinga lah. Iya. Telinganya metronom tuh. Metronom. Jembatan ya. komunikasi Kalau dari mau internal mengundang dan eksternal. metronom juga hubungi humas nih Ke biasanya. bidang 3 biasanya. Ke bidang 3, Bidang iya. tiga. Lewat Bisa Instagram. Lewat Instagram. Wah, belajar profesional ya. Ya. Biar Benar-benar. tertata. Biar tertata. Terus. Yang keempat ada event organizer, Oh, event organizer-nya. IO. IO-nya, iya. Nah, tadi kritik tuh salah satu program kerja dari bidang 4. Oh, bidang 4 ya. Cuman kalau di bidang 4 kan kita ranahnya ke eksternal. Iya, ke eksternal ya. Apapun yang berhubungan sama eksternal metronom, Mm. itu masuknya ke bidang 4. Oke. Itu bidang-bidang yang ada di UKM kami. Ada 4 itu tadi ya, komplit deh. Nah, sekarang kalau ke Zia nih. Jadi kamu kalau di bidang 1, itu tuh kegiatannya dan tugasnya itu apa aja tuh Zia? Kalau untuk kegiatannya, kegiatan bidang 1 itu tadi balik lagi ya, ada orientasi. Ada orientasi, setelah orientasi itu ada pendalaman materi orientasi, lalu ada makrab. Setelah itu mubes. Mubes apa tuh? Oh, mubes itu Oh, musyawarah besar. Mubes ya. Mubes musyawarah besar ya. Iya, musyawarah besar itu di mana kita melaporkan kinerja selama 1 periode dan juga pemilihan ketua umum ada di situ. Oke, jadi itu tugas kamu tuh ya. Jadi Iya. selain mengembangkan
minat dan bakat tadi dalam dunia seni tarik suara, band, ada organisasi juga nih. Iya. Jadi belajar manajemen gitu ya, terstruktur Betul. gitu. Kita juga di bidang satu itu bukan bidang satu aja sih, maksudnya metronom itu diajarin kepemimpinan, berorganisasi, birokrasi, administrasi, bermusik, pandangan musik dalam Islam. Dalam Islam Iya, ya. dalam Islam. Jadi ketika menjalaninya juga tenang nih, karena kan apa ya, banyak pendapat, nggak hati juga nggak was-was gitu ya. Aku bener nggak sih kayak gini gitu. Baik-baik, ini seru sekali, tapi kita jeda sejenak ya, Zia sama El. Kita akan lanjut lagi setelah kita lihat dulu yang malam berikut ini. Oke, balik lagi masih di Teras TV-mu. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang seputar dunia band sama El dan juga Zia. Nah, tadi El udah kasih tahu nih kalau misalnya di metronom ini juga ada organisasinya. Bahkan tadi ada bidang-bidangnya ya, sampai 4 bidang ya. Dan kegiatannya juga bagus banget, banyak banget kegiatannya di UKM Band Metronom ini. Nah, kalau misalnya kegiatan apa ya, tahunan gitu, mungkin kegiatan besarnya gitu. Ada nggak apa tuh misalnya? Ada, tadi kita lupa jelasin ya, ada proker-proker gedenya ya. Iya, program yang besarnya Untuk itu. program kerja tahunan sih, kita 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. Ada recording sama Metrofest. Metrofest. Itu selang-seling tuh. Recording nih kita untuk pembuatan karya. Jadi kita bikin lirik, kita aransemen sendiri, kita cari lagi nada-nada yang kayak gimana, gitar main kayak gimana, bass main kayak gimana tuh kita cari sampai ngasilin satu lagu. Itu dipecah tuh Kak. Dari anggota muda nanti bikin band, pengurus bikin band, yang akhirnya nanti akan tercipta satu album. Untuk yang satunya Metrofest, itu Metronom Festival. Ya. Untuk isi kegiatannya ada perlombaan, yang kedua ada festival. Perlombaan semua mahasiswa UHAM, Kak? Perlombaan Atau dari sekolah-sekolah? kita ada 2 kategori. Ada yang untuk SMA, ada yang untuk umum. Yang umum tuh untuk mahasiswa, Dari untuk luar juga komunitas-komunitas boleh ya? luar, Oh, kampus iya. luar. Kampus luar. Nah, di festivalnya biasa kita buat launching album yang recording tahun lalu. Oh, yang tanah Jadi itu recording ya? tahun lalu tuh ketika udah jadi, udah kita up di Iya. Spotify, udah kita up di YouTube, itu bakal kita launching secara live, secara langsung di Metrofest. Metrofest itu. Sesuai sama band yang emang menciptakan lagu itu. Hmm. Itu sebenarnya yang bikin tertarik juga sih, bikin narik masa, narik anggota-anggota muda yang nanti Betul, bakal ya. masuk. Karena bikin lagu tuh, menurut saya pribadi, itu tuh kayak mencurahkan isi hati. Betul Terus banget. kayak ngelampiasin apa yang kita rasain. Hmm. Jadi bener-bener apa ya? Kalau orang bisa ngerasain tuh, feel lagunya pasti dapat. Iya. Karena contoh di album kita yang sekarang, The Essence of Life, teman-teman bisa cek di Spotify sama YouTube. Itu tuh semuanya menceritakan tentang bagaimana kehidupan berjalan. Soal percintaan, terus soal apa lagi? Nah, itu tuh masalah anak muda sama Iya. Gen Z. Karena itu bener-bener dari diri Relate sendiri. banget, iya Ah. kan? Nah, ya kalau kita dengar lagu aja kan yang sering berseliweran kan, yang lagi-lagi hits lah ya, itu kan kayaknya aduh, ini aku banget nih gitu kan, ini kejadian banget, apalagi yang nyambung sama masalah percintaan kan, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa nutup mata kan, itu emang pasti relate banget. Nah itu juga bikin tuh ya, Kita bikin. curahan hatinya para anggota band ya. Semua unek-unek yang ada di hati keluar tadi lagu. Pertemanan pun juga ada. Pertemanan Ada juga ada. pertemanan. Oh. Sahabat, Sahabat, soal ya. keluarga dia gimana Iya. ada. Pasti kalau orang yang bisa nuangin pasti tertuang di lagu dia sih. Iya. Tapi itu jadi di mapping ya. Misalnya kan bebas ada apa tadi pembagian yang mau buat band. Berarti bisa di UKM Band Metronom ini bisa ada beberapa grup band gitu. Bisa. Bisa kan. Jadi misalnya yang jago bass tadi sama gitar sama yang vokalis, kita bikin yuk band sendiri. Iya. Ini yang senior juga ada band sendiri. Atau mungkin di beberapa angkatan ada 2 band atau 3 band gitu ya. Bisa. Biasanya kalau itu terbentuk dengan sendirinya sendiri sih. Kak. ya. Ah. Soalnya kalau misalnya kita tentuin contoh kayak di kegiatan kritik, itu kan pasti secara apa ya, hukum alam pasti adalah orang-orang yang keluar nggak lanjut, kan bandnya pasti bolong-bolong. Untuk band yang tetap atau yang pasti bakal lanjut ke kepengurusan, pasti orang-orang yang ada kan.
Iya. Itu pasti terbentuknya tuh secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Baik, nah kalau yang buat nulis lagu, kamu kan juga nulis lagu ya? Iya. Berarti teman-teman yang nulis lagu tuh juga memang banyak yang ini ya, selain nulis lagu dia juga nyanyi, dia juga mungkin di drum. Iya, nggak ada. Nggak sendiri khusus nulis lagu gitu. Iya. Iya. Jadi kita tuh recording kan. Proses recording itu pasti ada penulisan lirik. Nah, di mana saat mau menseleksi gimana ya ngomongnya kayak pembuatan lirik gitu. Kita tuh ada yang namanya tuh training dulu. Training dulu kayak coba bikin 1 bait atau 4 baris, 1 paragraf tentang lirik apa yang pengen kamu tuangin di dalam lagu, nuansanya apa, terus emosinya seperti apa, kayak gitu. Lalu cobalah di situ training lagi, bikin nada sendiri, kayak gimana. Nah nanti itu dari situ kan, ya namanya manusia ya, ada yang udah di situ aja lah nggak mau lanjut, ada juga yang tertarik nih, seperti saya. Makanya ketika saya mempunyai lirik lagu dan nada sendiri, saya ajukan seperti itu, kayak ini saya udah buat lagu. Kira-kira layak nggak untuk di-publish, untuk dibuat lagunya seperti itu. Nah nanti barulah itu diseleksi lagi tentang bagaimana aransemennya, nuansanya, seperti itu. Itu yang nilai siapa tuh? Yang kurasi misalnya ini, lirik kamu nih udah oke nih, atau kayaknya nih lirik kamu ada tambahin lagi deh, misalnya kata-kata yang lebih menggugah atau apa gitu. Itu yang siapa tuh nanti yang nilai atau yang apa ya, mengkurasi itu gitu? Oke, kalau untuk vibes dari lagu tersebut itu semaunya kita para pembikin lagu, bebas ya. Bebas. Jadi ketika saya bikin lagu ini, saya bilang kepada komposer, aku maunya seperti ini, nuansanya seperti ini, dibawakan seperti ini, kayak gitu. Jadi yang mengakurasi itu sebenarnya kita sendiri. Nah nanti ada lagi kerja sama tim yang memang membuat aransemen dari lagu tersebut. Berarti yang nyiptain nadanya itu juga teman-teman semua kan? Iya, teman-teman semua ya? satu band itu. Kan susah kan bikin nada lagu, mensinkronkan atau ya menselaraskan sama liriknya gitu ya. Iya. Nah, kalau kamu tuh inspirasinya dari mana? Aku inspirasi, aduh malu. Nggak apa-apa, kan tiba-tiba kan itu perlu inspirasi juga kan. Kadang kalau kita lagi putus cinta, lagi bete, lagi momot kesel-kesel kan suka ada tuh kan kayak untuk menuangkan perasaan kan, malah bagus itu ternyata liriknya. Kalau Zia gimana itu? Iya seperti itu. Jadi inspirasi saya pertama memang saya sih dulu ada kemauan untuk mau punya lagu sendiri. Pertama itu yang menginspirasi diri saya. Lalu kedua itu ketika saya menuangkan lirik di dalam lagu saya itu, saya melihat memorial yang saya punya. Apa yang paling berkesan, apa yang paling apa ya istilahnya tuh ngena banget ya, ngena banget gitu. Nah yaudah kayak saya pikir momen percintaan momen percintaan ya dengan huru haranya, naik turunnya saya tuangkan di dalam lagu tersebut, jadilah sebuah lagu, jadilah sebuah lirik. Oke. Nah kalau kamu jadi ciptain berapa lagu? Kalau Anymore itu tadi iya, kan, satu itu tuh cerita tentang apa sih? Kalau lagu Anymore iya. Aduh, kalau lagu Anymore ini aja. bercerita untuk seperti nih. Aduh gimana ya, ngomong malu. Nggak apa-apa kan skillnya, sebelum nanti teman-teman juga kan akan dengerin nanti ya langsung ke YouTube-nya. Bercerita seorang pasangan yang dimana pasangannya tersebut itu mengeluarkan janji-janji manisnya, janji ghosting ya, janji manis, melakukan kesalahan lalu terulang lagi, jadi itu seolah-olah seperti bullshit ya. Iya. Jadilah bentuk lagu di mana Anymore ini menjelaskan tentang udahlah, aku nggak mau lagi ngelanjutin hubungan ini. Karena isinya tuh cuma omong kosong doang, kayak gitu. Iya, betul banget tuh. Keren banget. Jadi nggak sabaran ya. Nih makanya nih buat pemirsa terutama khususnya yang suka ghosting ya atau janji palsu nih, yang suka kayak gitu, nanti dijadiin karya sama saya. Jadiin karya nih sama Zia atau relate banget sama lagunya Zia. Gitu. Oke, baik Zia dan juga El, seru banget ya ternyata ya anak-anak
band gitu ya, aktivitasnya macem-macem gitu. Dan kita akan lanjut lagi bahas ngobrol-ngobrol seru, tapi kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa dan teman-teman semuanya, baik lagi di Teras TV-mu, kita lanjut lagi bahas seputar dunia band sama El dan Zia. Ya, ini tadi El sudah menjelaskan pokoknya dari A sampai Z ya, tentang UKM Band Metronom. Nah, kita pengen tahu juga nih, jadi teman-teman nih udah pernah tampil di mana aja nih? Dan yang paling berkesan mungkin juga gimana tuh? Banyak sih Kak kalau misalnya nampil-nampil gitu. Di internal UHAMKA contoh ya, itu di himpunan-himpunan pasti ngundang kalau misalnya mereka ada program kerja yang gede, perlombaan, itu kan pasti ada penutupan kan. Itu keseringan tuh manggil kita, ayo Metronom ikut yuk ngeramein penutupan kita. Itu satu. Terus BEM, kalau buat BEM tuh sering ngundang kita tau kalau misalnya acara-acara gede. Jadi kalau buat teman-teman yang mau tahu kita nampil di mana ya ikut acara BEM sama Hima aja, pasti ada. Pasti ada, pasti ada ya, pasti ini. Enggak, pastinya enggak pasti ada. Iya, pasti ada. Tapi mostly lah. Iya. Iya. Tapi enaknya salah satu keunggulannya jadi anak band itu tadi ya. Terkenal nih, kayak banyak penggemarnya dong nih, jajan KL nih. Ada tuh satu momen. Iya, gimana? Ini tuh sebenarnya momen berkesan ya. Iya, momen berkesan. Pas Pekan Ta'aruf. Saya tuh masih angmut kalau nggak salah waktu itu ya. Angmut. Semester berapa? Saya masih semester 2, mau ketiga. Masih anggota muda tuh, belum jadi pengurus. Itu udah bisa diajak gabung ke band pengurus, band alumni, itu kayak bangga. Gila kan? Iya. Kayak bangga banget itu tuh gitu kan. Band kayak, ini harus ngikutin kayak dia nih band nanti. Saya harus bisa kayak dia kan awalnya gitu kan. Akhirnya tercapai di peta. Nggak ada, mereka kekurangan orang kan, nyari personil, saya yang ditembak. Walaupun pilihan kedua ya second choice, cuman kan artinya bisa kan, bisa. Kan? Udah diperhitungkan kan ya berarti. Nah, ya. Setelah momen dari peta itu Kak, iya. Peta itu tadi nih ya, pentas seni tahunan ya? Pekan Ta'aruf. Pekan Ta'aruf itu, ya peta. Programnya UHAMKA buat mahasiswa baru. Nah, terus? Ini yang bikin ini sih kayak pengen stay aja di Metronom karena terkenal ya. Follower saya Instagram tuh waktu itu 500 apa. Setelah nampil di Pekan Ta'aruf 1000 ke atas. Jadi naik. Wow, jadi naik ya, langsung di follow. Beneran, ini beneran. Sekarang apalagi pasti makin banyak. Enggak deh. Meningkat. Tapi akhirnya jadi seneng ya pas seneng pasti. Anak baru kan, maksudnya anak baru terus ikutan diajak sama senior, tampil di Pekan Ta'aruf lagi kan. Jadi kan anak-anak baru pada ngeliat, nih Kak, siapa tuh tadi yang itu KL. Jadi follow gitu, kebanggaan tersendiri ya. Oke, El. Nah, terus apa lagi El? Paling lomba sih. Lomba tuh walaupun saya nggak terlalu sering ikut lomba ya, cuman pernah ngerasain juga gimana adrenalinnya, gimana apa namanya? Tetap deg-degan ya. Deg-degan. Kan takut kan, nampil depan umum waktu itu awal-awal. Itu di Mangga 2. Walaupun nggak juara, cuman ya itu jadi pengalaman berkesan sih. Jatuhnya kayak beberapa penampilan ada yang nggak bisa dilupain. Iya. Itu salah satunya yang tadi di peta sama di Mangga 2. Mangga 2, baik. Kalau Metronom sendiri ada pernah prestasi apa? Pernah. Yang berkesan? Yang di Mangga 2 walaupun nggak masuk juara 1, 2, 3, itu masuk juara umum kelima. Juara umum kelima. Alhamdulillah. Terus, di sebelum-sebelumnya pun, periode sebelumnya, itu sering juga dapat beberapa penghargaan, kejuaraan band, lomba-lomba, piala-pialanya pun masih ada. Jadi dikumpulin ya? Iya. Jadi inventarisnya Metronom. Oke, nah itu tadi L. Kalau Zia gimana Zia? Kalau aku tampil di mana aja, terus yang berkesan dia gimana? Kalau tampil di mana aja itu di mana aja? Bercanda. Maksudnya di kafe pernah, di UKM juga pernah, di Hima juga pernah, di Peta ya, waktu di FEB di Peta juga pernah. Nah sama sih kurang lebihnya, saya merasa di apresiasi, terus saya juga merasa terkenal dari situ, langsung banyak yang minta foto. Seneng ya? Seneng. Bahkan ada Kak yang tulis di
selembar kertas ngetarain perasaannya gitu, kayak ih kakak cantik gitu, ih padahal nggak juga. Nggak apa-apa, seneng kan fans, jadi dapat surat dari fans Dari ya. Penyemangat juga jadinya. Nah, terus pengalaman paling berkesan itu pada saat ngisi peta tahun lalu ya, apa tahun ini ya? Di FEB yang kuning-kuning itu kerudungnya. Tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Kan tahun ini baru tahun 2025 Februari tahun lalu. Tahun lalu. 2024 iya. Iya, 2024 di peta FEB pada saat itu. Iya. Bawain berapa lagu ya? 4 lagu apa sama partner saya. Satu, terus di situ pada pakai apa handphone highlight gitu. Highlight itu. Iya, pakai center. Iya. Terus lampu dimatiin, itu kayak udah benar-benar rasanya konser banget sih. Berasa konser banget ya, diva banget nih, maksudnya bintang tamu banget ya, seneng banget ya pastinya. Iya. Oke, ada yang berkesan apalagi atau mungkin pengalaman yang apa ya? Biasanya kalau konser kayak gitu kamu persiapannya gimana? Apakah dari kostum atau memang ditentuin? Kan tadi kan kuning ya, kayak nuansa kuning atau ada dari diri sendiri yang nyiapin gitu? Kalau untuk kostum paling wajibnya nih ini PDL. Ini, Iya. oh, justru pakai ini? Iya, justru pakai ini. Kalau lomba atau kalau di untuk kafe atau apa? bawa di sekitar UHAMKA. Oh, sekitar UHAMKA ini, jas kebanggaan ya? Iya, kayak namanya UKM Namanya. dan metronom gitu. Kita juga sekalian promosi sih dari situ, Kak. Iya sih. Iya, bener-bener. Nah, kalau untuk di luar itu Di luar. dress code-nya dress code sendiri sih, nggak ada apa ya, ketentuan. Ketentuan ya, bebas aja ya? Bebas. Senyamannya berekspresi. berarti, senyamannya kamu. Oke, sip. Nah, kalau kedepannya nih dari L, misalnya apa yang L harapkan dengan metronom ini? Mungkin harapan buat metronom sendiri, buat diri L juga gitu. Gimana? Dalam nih. Saya masuk UKM metronom buat musik sih ya. Cuman hal yang bikin saya bertahan kan pasti ada hal lain. Kalau musik pasti saya bisa dapat di luar juga banyak kan, bisa belajar sendiri. Ya. Ikatannya sih, lingkungannya juga berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena dibalut rasa kekeluargaan, satu sama lain rasa saling memiliki itu ada di metronom. Ada apa ya, fase dimana saya kayak nggak punya apa-apa dan lain-lain. Pasti saya larinya ke sekret, ke tempat metronom. Basecamp ya, itu di basecamp. Itu pasti yang lain tuh itulah. Ngertiin ya. Iya, ngertiin. Ya nggak bisa ngomongnya lagi. Welcome gitu pokoknya ya. Buat kedepannya sih, semoga bisa ngejaga lingkungan kayak gitu sih. Terus, walaupun kita di lingkup organisasi, kita di lingkup musik, cuman rasa-rasa kayak gitu, lingkungan kayak gitu tuh yang emang sangat apa namanya? Dalam ya, ngena banget gitu ya. Ngena ke hati. Ke hati ya. Gitulah pokoknya lah. Itu ya, Semoga itu yang bisa dipertahankan. Kalau buat organisasi mau kayak gimana, tetap berharap semaksimal mungkin, semaksimalnya kalian. Cuman kalau buat rasa kekeluargaan itu tolong jangan dilepas, jangan Solid ya. Jangan sampai hilang. Itu aja sih buat kedepannya. Baik, kalau buat El sendiri nanti habis lulus misalnya apakah mau lanjut band atau dari sejarahnya gitu? Kalau saya mungkin, Pendidikan sejarah ya. saya kan pendidikan sejarah ya. Pasti nggak jauh-jauh dari guru. Tapi skill-skill yang dari metronom kayak gimana cara kita bikin event, cara kita bermain musik pasti kepake. Entah side jobs nanti, entah tiba-tiba nanti masuk ke volunteer untuk kepanitiaan event kan bisa. Cuman kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari guru deh. Kalau pendidikan sejarah nggak bisa kemana-mana. Guru yang cool nih kayaknya. Guru yang keren pokoknya. Baik, makasih El. Nah, Ya. kalau Zia gimana? Harapan Zia buat diri Zia sendiri dengan ikutan metronom ini, juga gimana metronom ini berpengaruh ke hidup Zia ya, dan harapan buat metronom sendiri. Oke, sebenarnya agak menyentuh sih kalau nyenggol hal ini ya. Ya kurang lebihnya sama seperti yang El tadi bilang, tetap dijaga kekeluargaannya karena kekeluargaan itu kan tidak pernah putus ya. Terus tetap dijaga chemistry-nya, bondingnya makin dimantepin biar kita semua makin mantep lah
di dalam kekeluargaan metronom ini. Terus buat Zia sendiri, kalau harapan untuk Zia ke depannya, apakah Zia mau ikut ini apa idol-idol misalnya di luar sana untuk lebih menginikan bakat nyanyinya gitu? Oke, untuk saya sendiri tadi juga udah di-spill sama si El ya. Kalau di sini kan saya juga pendidikan, pastinya juga bakalan jadi guru. Nanti bagaimana saya menyalurkan kemusikan saya, pasti akan saya salurkan dengan karya-karya saya yang akan saya bangun sendiri nanti, akan saya bentuk sendiri nanti, entah itu lirik, entah itu lagu-lagu yang memang terinspirasi dari kisah-kisah saya yang selanjutnya, atau nanti saya juga akan mengikuti acara-acara atau event-event musik di luar sana, seperti itu. Oke, sip Zia. Nah ini saya tuh juga salut banget sama kalian berdua karena di usia muda bisa memanfaatkan waktu dengan ikut kegiatan yang sesuai minat dan bermanfaat ya, berprestasi juga di dalamnya. Boleh dong kasih ke teman-teman juga untuk bisa apa ya, kalimat motivasi, mungkin ya pesan-pesan buat pemirsa nih semuanya, teman-teman, untuk bisa memanfaatkan masa muda nih. Kayak kalian kan berdua tetap bisa asik, bisa gaul, bisa menikmati lah masa muda gitu, tapi tetap dalam koridor yang aman ya, bermanfaat gitu. Nah, boleh kasih tips-tipsnya, kata-katanya, pesan-pesannya, sama juga mungkin ajakan buat teman-teman yang tertarik dalam dunia band ya, dunia musik band gitu, untuk mengembangkannya gimana? Silakan dari Pak Ketua Umum dulu nih. Apa motivasi? Paling ngutip dari ini kali ya. Ada teman saya pernah bilang, kakak kelas, waktu saya lagi down lah, anggap diri kamu tuh dilahirkan untuk menjadi besar. Jadi jangan tutup kemungkinan sekecil apapun untuk membiarkan kamu mengarungi dunia yang luas lah. Intinya itu, jangan pelit ke diri sendiri. Kalau ada ilmu yang bisa kalian dapat, ambil sekecil apapun. Ilmu kan gak harus di akademik. Misalnya kalian kuliah tuh nggak ngebatasin kalian buat ngambil nilai tau. Ada organisasi, himpunan, BEM, ada UKM juga, ada komunitas-komunitas. Jangan batasin kalian, itu aja sih. Buat teman-teman yang di luar sana nonton, yang mau masuk kuliah atau nanti yang masuk UHMK, kalau mau ketemu kita ada di Metronom. Oke, sip, makasih ya. Zia, silakan pesan-pesan nih buat pemirsa. Pesannya dari saya, jangan takut untuk memulai satu hal yang kamu sukai atau yang kamu takuti, karena ketika kamu selalu berada di zona nyaman, udah pasti kamu nggak akan keluar dari circle tersebut. Jadi dari sepengalaman saya itu memang orangnya pemalu, introvert. Tapi begitu saya mempelajari dan begitu saya membuka pikiran, open minded lah, open minded, saya pun akhirnya mencoba untuk mengeksplor dunia luar, seperti apa yang saya sukai, apa yang saya takuti, apa yang saya ragui, itu saya implementasikan dalam keberanian saya untuk memulai sesuatu. Keren, oke. Buat teman-teman yang tertarik juga dunia band? Untuk teman-teman yang tertarik dunia band, kalian bisa mengekspresikan diri kalian dulu nih di depan kamera, di depan cermin, entah cover-cover, entah nyanyi-nyanyi. Bisa kalian upload video kalian entah di sosmed, di IG atau di TikTok, kalian ekspresikan diri kalian. Siapa tahu aja nanti ada yang ngelirik kan? Ada yang ngelirik, iya. Kayak contohnya dari kami juga bisa tahu ngerekrut orang untuk kerjasama misalnya. Nah kayak gitu. Nah untuk yang kepo juga sama UKM Band Metronom, coba deh kepoin Instagramnya. Ya. Di situ banyak banget majalah-majalah metronom ya, yang seru-seru. Band kegiatan Metronom ya? Instagramnya apa? Band Metronom? UKM Band Metronom. UKM Band Metronom tanpa spasi ya? Lupa sih tanpa spasinya, tapi pokoknya UKM Band Metronom ya? Iya. Oke,
Sip, makasih banget. Nggak Oke. keren banget Zia dan juga El. Sukses selalu ya. Lancar Makasih. kuliah dan juga bandnya. Sip. Amin. Kasih. Dan pemirsa TVmu, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari El dan juga dari Zia seputar tentang UKM Band Metronom di UHAMKA. Keren banget, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Nah, nggak terasa nih, sudah waktunya saya Vini Oliani, juga kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.